Terima kasih kepada Tuhan yang sudah membuat kita ada sampai saat ini, terutama dalam ibadah kita kepada Tuhan. Kiranya kita bisa mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan ada bersama dengan kita dalam tiap aktivitas yang kita kerjakan, khususnya tiap ibadah yang kita kerjakan kepada Tuhan. Dan mari sebelum kita menerima firman Tuhan, satu hati kita mau berdoa, kita membuka ibadah kita saat ini, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri sejak pagi, siang, sore, bahkan saat ini. Kami duduk di hadapan Tuhan untuk sebentar kembali mendengar suara firman-Mu yang akan menyadarkan kehidupan kami, menopang kehidupan kami, dan memberikan pengharapan baru dalam segala persoalan pergumulan yang kami hadapi. Kami mengundang hadirnya Allah Roh El Kudus dengan urapannya, karena jika tanpa pengurapan Roh Kudus, kami tidak akan mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu hadirlah dalam ibadah kami, terutama dalam hati kami ya Tuhan, dan kami yakin Engkau menopang kehidupan kami. Segala pekerjaan iblis yang mau mengganggu jalannya ibadah kami malam ini, satu hati kami menghancurkan, mengusirkannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun, Engkau mau pergi keluar, darah Tuhan menghancurkan. Perdamaikan kami, ampuni, sucikan kami, layakan kami untuk beribadah kepada Tuhan dan menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan damai sejahtera dalam ibadah kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami alaskan doa ucapan syukur dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, selamat berjumpa kembali saat ini dalam setiap keadaan kita, dan saya percaya ibadah kita kiranya berkenan kepada Tuhan. Dan saya yakin apa yang kita kerjakan dari hati yang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dimanapun kita beribadah saat ini, mari satukan hati kita untuk menerima kebesaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kehidupan kita, sehingga memampukan kita untuk beraktivitas, ya, tetap bekerja, berjalan, tidak berhenti atau mundur ke belakang, tidak, tapi tetap maju. Secara khusus, kiranya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu, kiranya kita bertanya dalam hati kita, bertanya kepada pribadi kita masing-masing, sudahkah kita berguna bagi Tuhan dan sesama? Kita belajar lagi malam ini melalui firman Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan kepada umat Tuhan dalam hal ini Yerusalem. Ya, dalam Yehezkiel Fatsal yang ke-15, kitab Nabi Yehezkiel Fatsalnya yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yehezkiel 15 ayat 1 sampai dengan 8 dikatakan, Yerusalem pohon anggur yang tak berguna. Perhatikan ini. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yehezkiel, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya? Ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu. Apalagi sesudah dimakan api dan terbakar. Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi. Oleh karena apa? Oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Saat ini kita akan belajar apa yang dialami oleh penduduk Yerusalem, oleh umat Tuhan. Terkait dengan Yerusalem dikaitkan dengan pohon anggur yang tak berguna. Tentu kita tahu bagaimana kondisi pohon anggur, kita tahu bagaimana buah anggur itu yang selalu kita dengar, airnya menyukakan hati Tuhan dan manusia. Anggur itu menyukakan hati dikatakan. Tapi sekarang kita lihat, Tuhan katakan kepada Nabi Yeskiel, apa kelebihan dari kayu anggur itu? Meskipun kita tahu banyak kelebihannya dibanding dengan pohon-pohon yang lain, terutama dikatakan kayu-kayu di hutan. Tetapi melalui firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Yeskiel, Tuhan tidak melihat adanya buah yang manis. Bagaikan menyenangkan hati Tuhan dan sesama, Tuhan tidak melihat itu. Bahkan Tuhan merancangkan akan membakar kayu anggur. Walaupun kita dapat baca ya, dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-9, Hakim-Hakim pasal yang ke-9, kita membaca ayatnya yang ke-13. Hakim-Hakim 9 ayat 13, tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Ini yang saya katakan, buah anggur itu buah yang menyukakan, air buah yang menyukakan hati Allah dan manusia. Bahkan ditulis lagi dalam Mazmur 104, kita membaca. Mazmur pasalnya yang ke-104 ayat yang ke-15a. Mazmur 104 ayat 15a. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Ini anggur, air anggur itu menyukakan hati Allah dan manusia. Tetapi di sini Tuhan lihat dalam sisi yang berbeda. Apakah kelebihan dikatakan, apakah kelebihan kayu anggur dari kayu-kayu di hutan yang lain? Dengan lain kata, tidak ada kelebihan apa-apa. Jadi di mata Tuhan, Tuhan tahu mungkin kita sombong, tinggi hati. Karena kita merasa kita berguna, ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan sesama. Dan Tuhan melihat mulai timbul apa? Tinggi hati, kesombongan. Sehingga Tuhan katakan, apa gunanya? Apakah kelebihannya? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya? Untuk membuat gantungan dan menggantungkan perkakas dari kayu anggur itu? Jadi Tuhan mau untuk melemparkan, ya, kayu anggur itu dilemparkan ke dalam api. Ini rancangan Tuhan. Ayat yang keempat, Yeskiel pasal yang ke-15. Sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Jadi kedua ujung kayu anggur itu dikatakan sementara terbakar dan tengah-tengahnya itu menyala. Dimakan oleh api. Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu. Dalam keadaan utuh, tidak terbakar, itu tidak dipakai untuk sesuatu. Apalagi sesudah dimakan api dan terbakar, apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Jadi di sini Tuhan katakan kepada Nabi Yeskiel bahwa Yerusalem itu bagaikan umat Tuhan yang tidak berguna. Sedangkan waktu belum terbakar saja tidak dipakai untuk sesuatu. Apalagi sudah terbakar. Tanya pada diri kita. Apakah kita sudah menjadi kehidupan yang berguna? Sudahkah menjadi kehidupan yang berguna bagi Tuhan dan sesama? Sejak pagi tadi, siang, sore, sudahkah kita berguna? Nah, sekarang kita melihat. Mengapa tidak berguna bahkan berakhir pada pembakaran?
Karena keadaan tanah itu, walau menerima asupan air yang mengalir di atas tanah itu, tapi tanah itu bukan menghasilkan hal-hal yang berguna, tapi tanah itu menghasilkan semak dan duri. Ya, jadi jangan sampai tanah hati kita itu menghasilkan semak duri. Ada duri sehingga perkataan kita bagaikan duri, tajam. Menyakiti perasaan orang lain. Membuat orang lain tidak nyaman saat mendengar apa yang kita katakan. Bagaikan duri yang menusuk. Itu dikatakan tidak berguna. Ibrani Fatsal yang ke-6 ayat 7 dan ayat 8. Ibrani 6 ayat 7 dan 8. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Sejatinya kita menjadi kehidupan yang berguna. Tanah hati itu menghasilkan sesuatu yang berguna. Tapi perhatikan ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, walaupun menerima air yang mengalir ke atasnya, tidaklah ia berguna. Dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi kalau kehidupan kita tidak berguna, itu dikatakan dekat kepada kutuk, bukan menerima berkat. Jadi kalau kita bisa berguna bagi Tuhan dan sesama, ada berkat yang Tuhan siapkan. Kalau tidak dikatakan sudah dekat kepada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Berakhir dengan pembakaran seperti kayu anggur yang Tuhan bakar, Tuhan lemparkan ke dalam api, dikatakan firman Tuhan. Kayu anggur itu tidak berguna. Dan demikianlah Yerusalem, dikatakan firman Tuhan. Jadi saya ulang ayat yang kelima, Yesaya 15. Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar. Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Masihkah kita berguna? Kita bertanya, masihkah kita berguna kepada Tuhan dan sesama atau sudah tidak berguna lagi? Kadang kita merasa dengan keadaan kita sepertinya tidak berguna lagi ya. Hari ini firman Tuhan menyadarkan kita. Ayo jadi kehidupan yang berguna. Dalam segala hal, dalam segala keadaan apapun itu. Jangan hanya melihat keadaan lalu saya tidak berguna. Mari jadikan kehidupan kita kehidupan yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Kalau tidak, ayat 6 ya, ayat 6 dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan. Sebenarnya ada kelebihannya kayu anggur ini dibanding dengan kayu-kayu di hutan yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar. Jadi memang hanya kayu anggur ini yang dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Tuhan berniat untuk membakar, demikian keadaan Yerusalem akan dibakar bagaikan kayu anggur dibakar. Ayat 7, aku sendiri akan menentang mereka. Bayangkan Tuhan menentang umatnya. Bukan Tuhan di pihak Yerusalem, bukan Tuhan di pihak umatnya, tapi firman Tuhan katakan aku sendiri akan menentang mereka. Bayangkan kalau Tuhan menentang kita. Nah, sekarang kita berhenti di sini terkait dengan Tuhan menentang ya. Walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Kenapa Tuhan menentang? Firman Tuhan katakan ada perbuatan jahat. Jadi mari kiranya Tuhan bersihkan pikiran jahat, perkataan, perbuatan jahat. Apapun yang jahat Tuhan mau bersihkan, Tuhan singkirkan. Kalau tidak nanti Tuhan menentang kehidupan kita. Mazmur Fatsal yang ke-34 ayat 17.
Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-17. Ayat 16, 17, 18. Perhatikan ayat 17. Tapi kita membaca ayat 16 sampai dengan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tapi perhatikan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini bagi orang-orang benar. Tapi bagi orang-orang jahat dikatakan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka. Bagikan Tuhan tidak mau mengingat orang-orang jahat. Jadi mengapa Tuhan menentang Yerusalem, umat Tuhan? Karena ada perbuatan jahat di dalamnya. Kita yang tahu, apakah masih ada perbuatan jahat dalam tubuh kita? Apakah masih ada sisi yang jahat dari tubuh kita? Kiranya Tuhan sucikan kita malam ini. Jangan pertahankan sesuatu yang jahat. Kalau tidak akan mengalami murka, amarah ya. Seperti Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 katakan. Kita membaca Roma pasal 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi perhatikan kekerasan dan kemurahan Tuhan. Perhatikan kemurahan dan kekerasan Tuhan. Bagaimana Tuhan menentang umat Tuhan. Dalam hal ini Yerusalem. Jadi melalui pengalaman apa yang Tuhan katakan kepada Nabi Yeskiel, ini mengingatkan kita agar satu, kita menjadi kehidupan yang berguna kepada Tuhan dan sesama. Ya. Ayat yang ke-8 sekarang, ayat terakhir dari Yeskiel 15. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi. Akhirnya Yerusalem itu menjadi negeri yang sunyi sepi, tidak ada aktivitas lagi di dalamnya. Tidak ada satu perkumpulan yang riuh, rendah, dengan sorak-sorai, kegirangan, tidak ada. Tapi aktivitas menjadi sunyi sepi. Oleh karena apa? Ini yang kedua. Mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Apa yang Tuhan katakan sendiri kepada Nabi Yeskiel. Jadi yang pertama, tidak berguna. Dan yang kedua apa? Berubah setia. Sejauh mana kesetiaan kita dalam ibadah kita, dalam pelayanan, dalam bertekun dengan firman, dengan penyembahan, dengan membaca Alkitab dan sebagainya. Bagaimana kesetiaan kita? Kiranya firman Tuhan mengoreksi kita malam ini. Apakah kita sudah menjadi kehidupan yang berguna kepada Tuhan dan sesama atau tidak? Apakah tetap setia? Jangan sampai berubah setia. Yeskiel pasal yang ke-39 Yeskiel pasal yang ke-39 ayat 21, 22 dan 23. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya. Dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Karena apa? Berubah setia. Jangan kita berubah setia ya. Pada awal kita setia, tapi sekarang mulai undur dari kesetiaan itu. Jadi malam ini Tuhan koreksi dua perkara. Yang pertama, apakah kita berguna bagi Tuhan dan sesama? Yang kedua, apakah kita tetap setia? Datang kepada Tuhan sebagaimana kita ada. Kita mengaku, ya Tuhan,
saya belum berguna, saya tidak setia. Dan Tuhan menentang kehidupan kita nanti. Berusaha untuk melunakkan hati Tuhan, memohon Tuhan ampuni. Bersihkan dari perkara-perkara yang jahat agar Tuhan tidak menentang kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan mengasihi kita malam ini. Datang kepada Tuhan sebagaimana kita ada, mengaku jujur. Saya tidak setia Tuhan. Saya belum berguna. Tapi malam ini saya mau menjadi kehidupan yang berguna. Dan yang setia kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Satu hati kita berdoa, kita mohon Tuhan, nyatakan kasih-Mu. Aku mau berguna bagi Tuhan dan sesama, dan mau tetap setia kepada Tuhan. Baik, kita berdoa, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk firman-Mu yang telah kami terima lagi malam ini dimanapun kami beribadah kepada Tuhan. Engkau yang paling mengenal keadaan kami ya Tuhan. Seringkali kami merasa mungkin kami lebih dari yang lain sehingga kami sombong, kami tinggi hati. Tapi Engkau melihat berbeda dari apa yang kami pandang dan kami lihat. Karena Engkau tahu Tuhan di dalam kehidupan kami masih ada perkara yang jahat. Sehingga Engkau menentang kehidupan kami. Oleh sebab itu malam ini ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Sucikan terlebih dahulu melalui firman-Mu. Perdamaikan kami. Kami sadar ya Tuhan, kami belum menjadi kehidupan yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Terlebih kesetiaan kami masih jauh dari apa yang Engkau izinkan untuk kami kerjakan, yaitu kesetiaan kepada Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesempatan kepada kami lagi untuk memperbaiki ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami, sucikan, perdamaikan kami Tuhan. Kami mau menjadi kehidupan yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Terutama kesetiaan kami. Seringkali kami sudah tidak setia kepada Engkau ya Tuhan. Terlebih hari-hari terakhir ini ketika kami harus menghadapi begitu banyak pergumulan. Seringkali kami berubah setia kepada Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan. Perdamaikan kami, sucikan kami. Kiranya Engkau jamah kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Agar kami menjadi kehidupan yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Jangan kami berakhir kepada pembakaran ya Tuhan. Tapi izinkan kami untuk memperbaiki kesalahan kami. Agar kami memberikan buah yang baik. Terutama jika kami banyak menerima air hujan yang mengalir atas kehidupan kami. Atas tanah hati kami ya Tuhan. Dan seringkali kami belum memberikan perkara yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Selain hanya semak duri dan rumput duri. Seringkali perkataan, sikap, perbuatan kami menyakiti sesama kami. Bagikan duri. Menyakiti hati Tuhan ya Tuhan. Itulah keadaan kami. Digambarkan bagai Yerusalem yang tidak berguna itu ya Tuhan. Siapa kami? Tidak ada kelayakan apa-apa di hadapan Tuhan. Terutama hamba jika boleh melayani Tuhan saat ini. Kami tidak berguna ya Tuhan. Seharusnya kami berakhir pada pembakaran itu. Tapi kami mengucap syukur jika Engkau masih memberikan firman-Mu. Menyadarkan kehidupan kami agar kami menjadi kehidupan yang berguna. Dan tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan kami. Kiranya malam ini Engkau nyatakan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu. Agar kami kuat menghadapi segala persoalan yang harus kami hadapi. Dan tidak berubah setia kepada Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabbah ya Sa'ad. Ya Rabbah, ya Rabbah. Jamah kami Tuhan, terutama hati kami. Kiranya Engkau bersihkan dari perkara-perkara yang jahat itu, agar Engkau tidak menentang kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Kami rindu menjadi kehidupan yang berguna ya Tuhan. Bahkan kami mau tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan kami. Kiranya Engkau salut kehidupan kami dengan kasih setiamu ya Tuhan. Kami telah merasakan Engkau setia sampai saat ini. Dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terbukti dengan firman Tuhan yang masih dapat kami terima lagi malam ini dimanapun kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan kasih setiamu kepada kami. Berikan kesempatan kepada kami lagi ya Tuhan. Jangan Engkau menentang kehidupan kami. Jangan Engkau lemparkan kami kepada api untuk kami dibakar ya Tuhan. Kiranya Engkau ada bersama dengan kami melalui kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Angkat kehidupan kami. Dan kami mau setia dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika Engkau kembali sadarkan kehidupan kami. Agar kami berguna dan setia kepada Tuhan. Kiranya Engkau menerima apa yang kami persembahkan melalui ibadah kami malam ini. Dan kami percaya Engkau sudah ada bersama dengan kami ya Tuhan. Bahkan sebelum kami beristirahat, sebelum kami akhiri hari ini, kami persembahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, nikah dan keluarga kami. Kiranya apa yang kami kerjakan berguna kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan beri. Dan kami yakin besok kembali kami akan bangun. Dan kasih setia yang baru Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang lemah. Engkau sehatkan, pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Kami satu hati memanggil berseru kepada nama Yesus untuk menghancurkan pekerjaan iblis dalam bentuk apapun. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pekerjaan setan dalam bentuk sakit penyakit apapun Engkau mau pergi keluar. Darah Tuhan menghancurkan. Bebas lepaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin kasih-Mu masih berlaku atas kehidupan kami. Terimalah persembahan ibadah kami, terutama penyembahan kami, yang kami mohon peralaskan dalam satu nama yang mengasihi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyatakan firman-Nya kepada kita lagi, agar kita menjadi kehidupan yang berguna bagi Tuhan dan sesama, dan tetap setia. Puji Tuhan, kami pamit undur diri, sampai kita berjumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan mengasihi kita. Haleluya.